Record. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Kausar Atalah. Lalu, teman saya Lusri Saksena Karnain dan Muhammad Rafi Al-Fatah akan mempresentasikan proposal peran fintech lending dalam meningkatkan produktivitas air bersih PDAM di 34 provinsi Indonesia. Latar belakang, kinerja PDAM di Indonesia masih rendah, ditandai tingginya tingkat kehilangan air seperti di Bali 32,69% dan NTB 39,67% berdasarkan dari data PUPR tahun 2022. PDAM perkotaan cenderung lebih efisien, sedangkan daerah terpencil menghadapi biaya tinggi, jaringan panjang, dan keterbatasan pendanaan. Perbedaan ekonomi dan demografi antar provinsi menciptakan gap produktivitas layanan air secara nasional. Infrastruktur dan efisiensi layanan air sangat bergantung pada kapasitas ekonomi daerah dan kemampuan investasi. Sementara itu, fintech lending tumbuh pesat dari tahun 2021 hingga 2024 berdasarkan data dari OJK dan menjadi sumber pembiayaan alternatif yang berpotensi mendukung perbaikan infrastruktur air dan efisiensi PDAM. Penting untuk menguji apakah perkembangan fintech lending benar-benar berdampak pada produktivitas air PDAM di tingkat provinsi di Indonesia. Mengapa tema ini layak diteliti? Yang pertama ada kondisi PDAM di banyak provinsi masih menghadapi masalah seperti tingginya tingkat kehilangan air, jaringan tua, dan efisiensi rendah. Data PUPR menunjukkan tingkat non-refundable water atau NRW Bali berada pada 32,69% dan NTB sebesar 39,67%, yang berarti masih membutuhkan pembiayaan besar untuk infrastruktur. Ada gap produktivitas antar provinsi di mana kota besar terlihat lebih efisien, sedangkan daerah kecil kurang efisien dikarenakan pendanaan terbatas. Fintech lending sangat berkembang dari tahun 2021 hingga 2024 dan jadi sumber pembiayaan alternatif yang lebih cepat dan fleksibel, serta belum banyak penelitian yang menghubungkan fintech dengan produktivitas air PDAM. Ada dua rumusan masalah, yaitu apakah fintech lending berpengaruh terhadap produktivitas air PDAM di Indonesia, dan apakah faktor ekonomi seperti GDP per kapita, konsumsi rumah tangga, dan kepadatan penduduk juga memengaruhi produktivitas air PDAM. Tujuan penelitiannya itu mengetahui pengaruh fintech lending terhadap water productivity PDAM dan menganalisis pengaruh variabel kontrol, yaitu GDP per kapita, konsumsi, kinerja PDAM, dan kepadatan penduduk terhadap water productivity. Manfaat penelitian secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur terkait hubungan antara fintech, infrastruktur, dan water utility efficiency, dan secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan insight bagi OJK, PDAM, dan pemerintah daerah tingkat terkait kebermanfaatan fintech untuk meningkatkan layanan air bersih. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Di sini ada landasan teori. Nah, ini ada deskripsi dari fintech. Jadi, fintech itu adalah industri finansial dengan adanya inovasi. Nah, fintech ini dipandang sebagai perubahan struktural dalam ekosistem keuangan. Nah, yang memperluas inklusi keuangan, meningkatkan efisiensi transaksi, dan mempercepat pertumbuhan ekonomi berbasis teknologi. Model ini Model pendanaan baru ini dapat meningkatkan produktivitas air melalui pembuatan dan pemeliharaan infrastruktur air. Yang kedua ada deskripsi dari produktivitas air. Nah, ini tuh adalah produksi atau nilai ekonomi yang dihasilkan per unit konsumsi sumber daya air dan digunakan secara luas untuk menilai efisiensi penggunaan sumber daya air tersebut. Nah, yang ketiga ini ada PDRB, Produksi Domestik Regional Bruto. Merupakan salah satu indikator ekonomi makro yang digunakan untuk menggambarkan kondisi perekonomian suatu daerah. Nah, nilai ini tuh menunjukkan beberapa besar total output yang dihasilkan oleh suatu wilayah dalam periode tertentu. Yang terakhir ini ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk merupakan perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang ditempati. Ini menurut BPS. Nah, menurut Tan Maneshart 2018, kepadatan penduduk sangat mempengaruhi kualitas air. Next. Ini ada dari penelitian terdahulu, ada dari ISIC tentang Sustainable Development Goals, The Nexus of Fintech and Water Productivity di BRIC Countries. Ada Miranti juga, dan Bosternhard, ada Morksi, dan lain-lain. Next. Ini ada kerangka berpikir dari penelitian kami. Di sini fintech lending sebagai
variabel yang mempengaruhi produktivitas air. Nah, yang dikontrol oleh PDRB, kepadatan penduduk, dan kinerja PDAM. Next. Ini ada hipotesisnya, ada 4. Yang ke satu, fintech lending berpengaruh positif terhadap produktivitas air PDAM di Indonesia. Yang kedua, PDRB per kapita berpengaruh positif terhadap produktivitas air PDAM di Indonesia. Dan hipotesis ketiga, kepadatan penduduk berpengaruh positif terhadap produktivitas air PDAM di Indonesia. Dan yang terakhir, hipotesis keempat, kinerja PDAM berpengaruh positif terhadap produktivitas air PDAM di Indonesia. Nah, ada jenis dan pendekatannya. Nah, penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif karena analisis ini tuh dilakukan berdasarkan data numerik yang dapat diolah secara statistik untuk mengetahui hubungan antar variabel tersebut. Nah, jenis penelitian ini adalah penelitian asosiatif kausal dengan tujuan menguji pengaruh fintech lending, GDP per kapita, kepadatan penduduk, dan kinerja PDAM terhadap produktivitas air PDAM di Indonesia. Next. Oh ya, untuk selanjutnya ini bagian saya akan membacakan objek dan ruang lingkup penelitian ya. Jadi objek penelitian ini adalah produktivitas air PDAM di Indonesia yang dipengaruhi oleh fintech lending sebagai variabel independen yang utama, serta GDP per kapita, kepadatan penduduk, dan kinerja PDAM sebagai variabel kontrol. Ruang lingkup penelitian ini dibatasi pada data tahunan berdasarkan provinsi di Indonesia dalam periode tahun 2021 sampai 2024. Penelitian ini juga berfokus pada aspek keuangan digital, demokrasi, dan performa operasional PDAM sebagai faktor yang dapat mempengaruhi produktivitas layanan air bersih. Ya, lanjut. Sumber data ya. Yang pertama ada water productivity ya, PDAM. Jadi itu volume air bersih 1000 M3 sama dengan BPS statistik air. Nilai air bersih 1000 per RP sama dengan tuh BPS statistik air. Jadi kemudian ada fintech lending yaitu penyaluran lending OJK. Kemudian ada kontrol, ada PDRB ya, konsumsi rumah tangga per kapita BPS, data produktivitas air PDAM dan data kinerja PDAM diperoleh dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR. Ya, lanjut. Ya, dan kemudian ada metode analisis ya. Jadi analisis statistik deskriptif. Jadi statistik ini tuh digunakan untuk menggambarkan kondisi umum data, mendeteksi adanya nilai ekstrim, serta memahami karakter distribusi variabel sebelum dilakukan analisis yang lebih mendalam. Kemudian ada pemilihan model regresi panel ya. Regresi data panel itu memiliki 3 bentuk model ya, yaitu tuh pertama ada Common Effect Model, CEM, kemudian ada Fixed Effect Model, VEM, dan kemudian ada Random Effect Model, jadi REM. Jadi ketiga model tersebut tuh memiliki asumsi yang berbeda mengenai karakter masing-masing ya, provinsi. Uji asumsi klasik ya dilakukan sehingga model diharapkan memenuhi kriteria statistik yang diperlukan sehingga hasil estimasi dapat dipercaya ya. Nah, kemudian ini adalah estimasi model regresi panel ya. Yaitu pertama ada WP IT sama dengan BO plus B1 FLIT. Kemudian ada B2 PDRB IT tambah B3 PDIT ditambah B4 KIN IT plus ya, kemudian ada rumus UI dan 3IT ya. Lanjut. Ini daftar pustaka ya. Ini bahasa Sir. Gak usah. Ya, kemudian ini ada daftar pustakanya teman-teman. Silakan dilihat beberapa sumber terpercaya ya. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.